volume. Sehingga kita bisa lihat tuh jadi cakep. Kan jadi cakep nih, dari begini jadi begini, jadi cakep dia. Ya. Jadi jangan di filler, kalau di filler tuh suka kelihatan jadi ada gerenjel-gerenjelnya ini. Ya saya nggak pernah ngelihat hasil filler bawah mata tuh bisa jadi bagus, kalau senyum pasti kelihatan ya. Nah kita maunya jadi begini. Jadi mudah pipinya jadi bervolume. Ya. Ini contoh lain kita lihat ya, ini mata tuh begini. Nah nih lihat. Setelah dikoreksi. Dan bengkaknya minimal banget tuh. Hari keempat udah mulai kelihatan bentuknya ya. Dari yang tadinya matanya turun begitu. Terus sekali lagi kita tidak membuang lemak ya. Kita tidak membuang lemak. Anda bisa ngelihat ini ya. Tuh berkantong cekung ya. Nah ini jadi cakep tuh. Jadi jangan dibuang lemaknya, justru dipakai ya. Dipakai, dimanfaatin. Ini sebelum, ini 5 bulan, ini 6 tahun kemudian masih bagus. Ya no filter. Nah itu tadi buat kantong mata. Jadi kita udah ngomong kantong mata, udah ngomongin hidung ya. Facelift, itu harus facelift. Ya facelift juga bisa. Nah tapi overall saya juga pengen nyinggung masalah flek melasma. Ini Anda lihat ya. Ini cikal bakal saya ngerjain flek melasma sebenarnya. Pasien ini beliau tuh datang ke saya tadi mau operasi. Beliau tuh mau operasi hidung, mata ya. Tapi saya lihat kulitnya tuh, lihat tuh kulitnya. Fleknya parah. Ya, fleknya tuh parah banget, lihat tuh. Terus ini setahun kemudian, lihat. Udah bersih mukanya. Ya. Diapain? Nah itu. Diapain kok bisa? Diapain kok fleknya bisa hilang? Ayo, ya. Ternyata bisa. Jadi flek itu bisa dibersihkan asal tahu caranya, ya. Selama ini sering banget orang flek itu berobat nggak beres-beres. Kenapa? Karena yang dilakukan itu tindakannya malah memperburuk skin barrier yang ada gitu. Kalau skin barrier itu kita rusak ya. Kalau skin barrier kita rusak, yang terjadi apa? Kulit makin sensitif. Semakin sensitif kulit, semakin tipis skin barrier, semakin banyak timbul flek. Itu hukumnya tuh. Ya, hukum alamnya seperti itu. Semakin tipis kulit, ya, maka semakin semakin timbul banyak flek melasma. Jadi flek melasma itu kalau protokol yang saya kerjain ya, protokol saya yang kerjain Be Beautiful itu saya akan istirahatkan dulu kulitnya. Saya nggak pakai protokol yang beredar di luar gitu. Misalnya menggunakan laser peeling, menggunakan hidroquinone ya. Kombinasi itu saya nggak pakai. Kenapa? Karena yang saya amatin bukan yang membaik malah memburuk gitu ya. Dan ya itu seringkali skin barrier malah semakin tipis, makanya nggak beres-beres. Rosacea mah itu harus ke Beautiful, harus treatment sih, karena ada treatment yang bisa menekan reaksi peradangannya dan membuat merah-merahnya jadi bersih gitu ya. Giut untuk ibu hamil boleh Anda pakai cuma sabun, moisturizer, sunblock. Udah itu aja, yang lain-lain jangan ya. Giut buat ibu hamil Anda cuma boleh pakai sabun, moisturizer, dan sunblock. Yang lain-lain jangan. Pico laser bagus nggak? Pico laser bagus ya, tapi Anda pakainya buat apa dulu? Ini loh, ini yang saya lihat pada salah kaprah tuh begini nih. Pico laser, peeling, krim malam itu akan cara, modalitas gitu. Semuanya itu bagus kalau makainya benar ya. Kalau Anda makainya benar, sesuai indikasi, case-nya tepat, bagus ya. Tapi kalau misalnya makainya berlebihan, terlalu sering, terlalu keras ya jadi bahaya. Jadi semua ada tempatnya. Saya ngerjain laser ke muka saya itu pernah 2-3 bulan sekali saya laser biar lebih kinclong sedikit gitu ya. Tapi nggak saya jadiin rutin kayak per sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tuh saya rasa kulit kita akan rusak. Prinsipnya gini loh. Tuhan itu sudah menciptakan kulit manusia, ada biological rejuvenationnya. Jadi lifetime cell kulit wajah kita itu sekitar 28 sampai 40 hari.
tindakan-tindakan laser, peeling, skincare, semua yang rejuvenate itu yang katanya bisa bikin kinclong, itu sebenarnya tujuannya untuk mengangkat sel-sel kulit mati, ngerangsang proses pertumbuhan sel kulit muda dari bawah. Kira-kira kayak gitulah sederhananya, ya. Nah, prinsipnya kita mempercepat siklus yang 28-40 hari ini. Boleh mempercepat tapi nggak boleh kecepatan gitu ya. Karena kan tubuh kita perlu waktu buat meng-create sel-sel muda gitu. Jadi yang dikikis itu harusnya sel-sel kulit mati, bukan sel-sel muda. Nah kalau misalnya belum kebentuk udah dikikis, udah dieksfoliate, yang terjadi apa? Ya akhirnya sel kulit mudanya yang keangkat. Akhirnya makanya kulitnya jadi tipis ya. Ya kira-kira kayak gitulah logikanya. Kenapa nggak beres-beres masalah perawatan kulit? Itu kenapa Anda kalau ngerawat kulit yang tadinya kusam ya biasa aja, kusam biasa gitu. Ngerawat kulit awal-awal bagus ya, 3 bulan 6 bulan pertama bagus, setelah itu mulai ke arah kok menipis kulitnya, kok kusam gitu. Oke, anyway yang saya mau pertegas pagi ini adalah kulit sehat ya. Saya ngelihat masih banyak banget pasien bahkan sejawat dokter loh ya. Masih banyak banget pasien bahkan sejawat dokter yang menganggap kulit kemerahan itu normal, bagus. Ini kasihan loh. Ini salah kaprah ini, ya. Kulit kalau udah kemerahan, walaupun kelihatan kayak kinclong itu nggak bener. Ya itu cikal bakal Anda akan ketemu flek ujungnya. Ya kulit itu ya normalnya ya, misalnya harusnya tonnya sama nih. Kalau sampai merah tipis, walaupun kelihatan kayak mengkilap itu nggak bener. Ya hati-hati loh, ya. Jadi itu yang saya sayangkan itu sih masih banyak tuh. Saya lihat di seliweran di sosmed ya, di TikTok, di Instagram gitu. Bahkan ada sejawat yang ngeliatin muka pasiennya dia posting gitu. Dia liatin ini loh kulitnya sehat kan, bersih habis di laser. Saya sampai ya Allah ini orang nggak ngerti ya. Muka begini tuh kulit begini tuh nggak benar gitu. Ya kulit kemerahan mengkilap itu nggak benar. Ya yang benar tuh warna kulit tuh nggak kemerahan gitu. Oke, so hati-hati ya. Hati-hati memilih treatment. Jangan milih treatment kayak laser, peeling itu bagus tapi bukan kayak rutinitas gitu loh, ya. Jangan dijadikan rutinitas sebulan harus sekali treatment, harus laser sekali, peeling sekali, enggak gitu, ya. Itu dikerjakan sesuai kebutuhan, lihat case by case-nya. Oh, udah agak kusam nih, kerjain. Oh, masih cakep nih, ya enggak usah di-maintain aja. Kira-kira kayak gitu harusnya, ya. Jadi ngerawat muka itu sama seperti Anda nyuci baju kurang lebih lah ya. Anda nyuci baju kan nggak selalu harus pakai pemutih ya. Kalau noda bandelnya nggak ada ya kucek-kucek aja. Gitu itu kenapa lihat deh. Badan kita tuh baik-baik aja. Saya ngomong buat yang nggak pakai jilbab ya. Kalau yang pakai jilbab kan ketutup jadi agak susah bandinginnya. Tapi buat Anda yang nggak pakai jilbab yang tangannya kebuka, lehernya kebuka kan kelihatan. Leher sama tangannya baik-baik aja. Ya nggak ada flek, udah gitu kulitnya baik-baik aja, ya mungkin ada kering-kering dikit nanti tinggal kasih body lotion, mandi pakai sabun, fine, Anda minum matahari kuat tuh. Tapi lihat sama wajahnya yang terlalu sering di treatment berlebihan, ingat kata-kata berlebihan ya. Jadi saya bukan anti treatment, saya nggak pernah bilang muka itu nggak boleh dirawat, nggak salah, muka harus dirawat. Sabun, moisturizer, sunblock itu kebutuhan dasar, basicnya itu. Kalau ada masalah baru Anda tambah-tambahin. Misal ada jerawat, tambahin obat jerawat. Oh udah mulai banyak kerutan, boleh kita tambahin beberapa beberapa obat yang bisa mengurangi kerutan. Tapi ingat semuanya itu bukan kayak rutinitas harus ya. Itu yang rusak tuh. Jadi apalagi yang pengen muka kinclong tipis, aduh tuh kayaknya salah dari konsep awal deh ya. Nah sama satu lagi yang menjadi isu penting adalah penggunaan kortikosteroid. Aduh tuh hati-hati banget ya. Nah ini yang jadi sulit tuh karena kortikosteroid kan didapat dari krim malam yang diresepin ya biasanya ya. Kalau yang dijual bebas nggak mungkin ada kortikosteroidnya kecuali bandel, kecuali nakal tuh yang jualan ya. Tapi kalau yang etiket biru biasanya sering kali ada kortikosteroidnya. Apa yang terjadi kalau Anda pakai krim malam yang ada kortikosteroid? Penggunaan kortikosteroid jangka panjang yang terjadi adalah kulit Anda menipis. Kalau kulit udah tipis kelihatan merah-merah, kena matahari kayak udang rebus, terus banyak pembuluh darah kecil kayak cacing-cacing kecil merah gitu muncul, namanya telangiektasis. Udah gitu daerah mulut sekitar sini hitam, perioral dermatitis, ya kulit jadi super sensitif.
Ya begitu Anda stop krim malamnya, beruntusan nggak karu-karuan, flare up mukanya ya. Dan itu susah banget buat dibenerin. Terus Anda ganti skincare lain, makin beruntusan. Jadi sebenarnya beruntusan yang terjadi pasca pemberhentian kortikosteroid itu bukan gara-gara Anda pakai krim baru, bukan. Itu timbulnya gara-gara reaksi samping dari Anda stop kortikosteroid. Jadi wajah Anda udah biasa ditekan selama ini ya. Terus tiba-tiba Anda stop, rilis nggak ada yang neken, udah berantakan semuanya. Dan itu tidak akan berhenti sebelum skin barriernya membaik. Jadi kalau saya saran ya, memang serba salah. Biasa pasien tuh kalah dengan akhirnya menyerah, kalah sama keadaan. Akhirnya dia paksa lagi pakai krim malam lama yang ada kortikosteroid. Tapi percayalah itu hanya akan menambah kecacatan kulitnya ya. Akan makin cacat kulitnya, jangan. Jadi yang harus Anda kerjakan apa? Stop mau nggak mau, udah paksa stop. Beruntusan ya udah, sambil kita treatment skin barrier nanti pelan-pelan dia akan kembali ke arah baik lagi gitu. Begitu skin barrier terkoreksi biasanya reaksi beruntusan, gatal, celekit-celekit semuanya akan perlahan akan hilang. Nah, memperbaikinya gimana? Nah, ini yang saya nggak bisa share ke semua orang karena ada treatment yang memang harus dikerjakan. Kalau saya tahunya di Beautiful ya, saya nggak tahu di tempat lain bisa ngerjain atau enggak. Tapi di Beautiful yang pasti udah ada protokolnya. Jadi Anda bisa mampir ke klinik Beautiful yang udah ada di Makassar, Jogja, Bali, Bandung, Bogor, Surabaya, Pik, Alam Sutra, Bekasi, mana lagi tuh? Ya, Pakubuwono, T-Space Bintaro, Kelapa Gading. Nah, Anda mampir ke sana, nanti dikerjakan ada treatment namanya yang untuk memperbaiki skin barrier. Di luar tetap menggunakan basic skincare. Jadi basic skincare ini sebenarnya bukan treatment. Basic skincare ini cuma kebutuhan dasar kulit Anda gitu. Ya, ini banyak yang salah nangkep, baik itu awam bahkan dokter-dokter juga banyak yang salah nangkep dengan omongan saya. Saya bilang pakai basic skincare, bukan berarti itu obat buat ngeberesin semua masalah kulit, bukan bro ya. Jadi basic skincare itu Anda pakai sebagai kebutuhan dasar. Ibarat Anda makan ya makan nasi putih tok, gitu loh ya. Nah kalau Anda pengen yang lain-lain ya tinggal tambahin. Tapi pada kondisi di mana kulit skin barrier udah rusak ya, itu kan jadi fragile kulitnya, jadi nggak gampang menerima apapun gitu ya. Pada kulit yang skin barrier rusak Anda nggak bisa kasih kalau ini pemahaman saya, ini yang protokol saya sekali lagi yang saya pakai ya. Kalau skin barrier udah rusak, saya akan istirahatin dulu kulitnya. Karena satu-satunya cara untuk mengharapkan skin barrier benar-benar balik adalah memastikan rejuvenasi yang dari dalam yang Tuhan bikin itu berlangsung dengan baik tanpa ada yang ganggu. Yang proses 28-40 hari itu loh ya. Itu proses kulitnya, tubuh kita akan bikin create sel-sel muda naik ke atas sampai akan jadi sel yang matang dan exfoliate sendiri. Proses itu nggak boleh diganggu. Nah untuk memastikan proses itu berjalan dengan baik, kasih basic skincare. Pastikan kulit kita moist ya. Moist itu yaitu sabun, moisturizer, sunblock udah. Sunblock untuk membantu kekuatan skin barrier yang sementara udah dirusak gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya ceritanya. Tapi itu bukan obat, itu bukan treatment biar kalau Anda flek pakai basic skincare beres, bukan. Jadi sebenarnya pada flek yang ringan, kenapa pakai basic skincare bisa bersih mukanya, bisa bagus? Sebenarnya yang ngobatin itu adalah badan Anda sendiri. Basic skincare ini cuma memastikan kondisinya moist, menambah kekuatan skin barrier yang udah lemah, itu doang gitu. Nah, yang penting Anda jangan kikis-kikis dulu mukanya. Jangan dikikis dulu mukanya, jangan dilakukan treatment-treatment yang bisa memperburuk skin barrier gitu. Saya pernah ngomong kan, misalnya protokol saya bilang pada flek melasma di mana skin barrier udah rusak ya, udah lemah, jangan di peeling atau di laser dulu. Terus ada yang bikin konten, wah pico laser kan gak nipisin kulit, pico laser kan gak memperburuk skin barrier. Benar pada kulit yang sehat, tapi pada kulit yang sakit, pada kulit yang skin barrier udah lemah gini loh. Kita cubit nih ya, ini kita cubit kulit kita begini, nggak sakit karena kulitnya masih oke. Tapi kalau sini ada luka, ini analoginya ya, sini ada luka, Anda cubit begini kan, walaupun pelan, cubitan itu akan bikin nyeri. Nah itu yang saya maksud. Pico laser pada kulit sehat, Anda tembak kulit sehat, fine, oke, gak ada masalah, bagus malah ya. Tapi kalau skin barriernya udah rusak, walaupun efek termalnya katanya ini efek termal udah minimal banget, gak mungkin ngerusak kulit, benar pada kulit sehat. Tapi pada kulit yang lemah, pada skin barrier yang udah rusak, jangan coba-coba. Itulah yang saya maksud ya. Apalagi peeling ya. Nah, dan dibuktiin aja.
Jadi Anda lihat aja misalnya gini, Anda penasaran nih bener, yang bener yang mana sih, kita jadi bingung kan, banyak yang begitu ya. Banyak netizen yang jadi bingung, ini yang bener yang mana nih? Yang disampaikan oleh dokter Tompi atau yang disampaikan oleh dokter ABC yang lain gitu. Simple ngebuktiinnya. Anda yang punya flag, coba tembak coba aja tes dulu. Ya Anda coba pakai laser, pakai peeling atau apapun yang Anda anggap bener itu, ya. Terus lihat sebulan atau 2 bulan kemudian bertambah banyak gak flagnya? Kalau bertambah banyak stop, gitu aja kan gampang, ya. Kalau sembuh ya bagus gitu, ya. Kalau sembuh ya bagus. Saya ngelihat ya, kalau misalnya kasus flagnya masih ringan, skin barriernya masih bisa mengkompensate, ya. Saya kerjakan kombinasi peeling atau kombinasi laser plus penguatan skin barrier, ya. Tapi biasanya pasien-pasien yang datang ke saya memang pasien-pasien yang udah berat sih, ya. Flagnya udah rata satu muka karena udah ampun-ampunan di luar. Udah bertahun-tahun dapat laser peeling, bertahun-tahun dihajar pakai kortikosteroid, ditambah haki lagi, aduh ampun. Ya kasihan pasiennya. Jadi emang yang datang ke saya biasanya udah acak adul sih, udah itemnya udah nggak karu-karuan lah, ya. Nah pada kondisi kayak gitu ya mau nggak mau, ya ikutin protokol yang saya bikin gitu. Oke. Dan sekali lagi ya, saya kasih saran buat anda semua, pasien-pasien, buat netizen-netizen yang berobat kulit atau mau treatment wajah supaya lebih cakep. Anda kalau ke klinik jangan Anda yang ngatur, ya. Jangan datang ke klinik itu bilang, dok saya mau diginiin, dok saya mau digituin. Jangan gitu. Anda tuh kasih tahu masalahnya apa. Dok kok saya ngerasa kulit saya begini ya, bisa nggak supaya lebih begini diapain. Nah biar dokternya yang bikin program. Ya, tapi lucu juga. Saya sering dapat cerita dari pasien. Jadi saya suka ngomong begini ke pasien ya. Pasien cerita, dok, saya tuh minggu lalu ke klinik A gitu dia bilang. Masa begitu saya masuk dokternya malah nanya, ibu mau di laser atau mau dipiling? Lah kok malah dia yang nanya ke saya gitu. Kan harusnya dia ya yang bikin program gini. Ya saya masih senyum aja. Tapi itulah fakta di lapangan gitu ya. Apalagi buat yang masih ngejar jualan paket. Nah itu hati-hati ya. Anda boleh beli paket tapi bukan berarti Anda habiskan sesegera mungkin gitu. Kan banyak sekarang klinik estetik yang jualan besar paket laser buat setahun. Paket perawatan wajah buat setahun gitu. Tujuannya bagus supaya lebih murah menekan harga. Nggak apa-apa Anda ambil itu tapi penggunaannya jangan kayak mentang-mentang paketnya 12 kali udah habisin sesegera mungkin gitu. Jangan ya. Seperlunya. Semuanya seperlunya. Jangan melakukan tindakan di luar kebutuhan. Kalau emang kulitnya bagus, udah cakep, udah mengkilap, ya udah, ya di maintain aja pakai moisturizer gitu, ya. Eksfoliasi boleh Anda kerjakan dengan krim malam yang mengandung AHA atau retinol yang ringan-ringan aja 2 atau 3 kali seminggu cukup itu, ya. Itu bakal bikin Anda keren dan jangka panjangnya bagus deh, ya. Jadi sekali lagi rawatlah wajah seperlunya, jangan berlebihan, ya. Jangan terbuai iklan. Ya, jangan terbuai iklan ngelihat TikTok atau IG-nya artis A gitu. Wah, mukanya cakep banget. Itu udah pakai filter ya. Itu mereka udah pakai filter atau kameranya udah diedit-edit ya. Kalau ketemu langsung sama muka Anda nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya gitu. Saya udah lihat beberapa, ya saya nggak mau sebut nama lah ya. Tapi beberapa artis yang sering dijadikan acuan orang buat saya pengen kulitnya kayak dia dok gitu. Terus saya liatin, kebetulan saya temenan sama pasien, saya lihat nih kulit aslinya nih, lihat nih. Loh kok beda dok sama di Instagram? Di Instagram aja udah diedit-edit ya. Jadi jangan terkecoh gitu. Nggak ada yang sempurna kulitnya kayak porselen gitu, jarang gitu. Ya apalagi mereka dengan aktivitas yang super tinggi, jadi bisa dimengerti gitu. Cuma tetap ngerawatnya harus benar, jangan berlebihan gitu ya. Nah terus satu lagi, sekali lagi saya tekankan hati-hati dengan pengertian konsep kulit cakep dan sehat. Karena ini yang saya lihat masih banyak banget yang berantakan dan salah gitu. Banyak kulit kemerahan, ya udah merah kayak udah ngerebus kulitnya masih dianggap cakep. Oh, karena pasien juga banyak yang ngomong ke saya begini, oh saya pikir ini yang benar dok. Enggak, itu nggak benar kulit begitu, ya, nggak benar. Ada salah satu artis posting di Instagram beberapa waktu lalu dia habis treatment sesuatu. Ya dia bilang wah dia happy banget mukanya jadi bagus kinclong.
Padahal saya ngeliat ya ampun nih orang posting aja pakai filter. Itu yang pertama. Yang kedua, mukanya merah ya. Mukanya merah dan ini udah pasti karena saya kebetulan pernah ketemu dia langsung, saya tahu kulit mukanya kayak apa. Itu wajahnya kulitnya udah berantakan. Skin barrier harus dibenerin gitu. Ya cuma ya gitu ya, sulit ya. Saya tuh nggak gampang buat mengedukasi begini ke pasien karena banyak pasien yang masih keracunan dengan stigma di luaran gitu. Kalau kulit mengkilap merah-merah dikit itu nggak apa-apa gitu. Nah itu saya nggak ngerti yang salah itu siapa, di mana tuh yang salah nggak ngerti. Tapi yang pasti saya tidak akan bosan-bosan untuk memberikan edukasi bahwa saya kulit seperti itu tidak benar. Hati-hati ya, nggak benar kulit begitu. Oke? Nah, buat treatment ya banyak juga pasien nanya dok. Jadi saya pakai apa dong? Nah kalau nanya saya skincare ya saya taunya Gyut. Ya saya nggak tahu merek lain karena saya nggak ngikutin. Saya tuh nggak pernah ngebaca produk orang terus isinya apa terus saya review, nggak pernah. Jadi saya nggak tahu. Jadi bukan saya nggak mau ngasih tahu. Saya nggak tahu. Saya tahunya produk saya doang. Dan produk saya memang saya bikin buat pasien-pasien beautiful doang tadinya. Nah cuma karena ternyata banyak yang suka, banyak yang pakai, akhirnya udahlah kita taruh di market umum gitu. Maka semua orang bisa beli dan ini kan hitungannya bukan obat, jadi Anda bisa beli langsung tanpa harus konsultasi. Ini skincare biasa kok gitu. Cuma memang ingredientnya saya pikirin banget. Ingredientnya kita pikirin, kita pilih yang paling bagus bahannya supaya saya juga pakai gitu. Jadi saya nggak mau jadi orang yang bikin doang, orang yang pakai saya nggak mau pakai karena produknya nggak bagus, saya nggak mau. Jadi produk yang saya bikin itu memang yang saya pakai hari-hari. Anda kalau random main cek ke kamar mandi, saya pasti akan ketemu semua produk Gyut. Memang saya pakai gitu. Kemana-mana saya pergi sekitar saya ya Gyut gitu. Jadi emang saya pakai. Ya buat ukuran 47 tahun muka begini oke lah masih ya. Gitu. Oke? Alright. Baiklah kalau begitu saya rasa cukup ya. So sekali lagi Klinik Beautiful udah ada di Makassar, Bali, Jogja, Semarang, Makassar, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, Bekasi, Bogor, dan di beberapa titik di Jakarta di Pik Alam Sutra, Moy, Kelapa Gading, ya, Bintaro dan Pakubuwono itu udah ada. Dan terbaru kita akan bikin di Medan, itu lagi proses. Dan ada 2 klinik melasma, khusus melasma itu saya lagi bikin di Semarang dan di Pekanbaru. Doain cepat beres ya. Ini udah mulai kerja mereka. So we'll see, kita lihat nanti jadinya seperti apa. Oke? Alright.